Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pimpinan Roh Tuhan. Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan hari yang baru kepada kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, juga diingatkan bagaimana kami harus menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-5. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 berkata demikian, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah kamu lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan himpun dalam persekutuan atau gereja, idealnya adalah masing-masing berusaha menjaga hidup sedemikian rupa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun harus diakui bahwa dalam realitasnya, dalam kenyataannya tidak demikian. Ada saja orang-orang yang cabul, kikir, masih menyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu.
Dan biasanya ketika mendapati saudara seiman yang berbuat demikian, maka kita cenderung untuk tidak berani menegur atau mengingatkan karena perasaan tidak enak, perasaan sungkan, takut nanti malah dimarahi, takut nanti keluar dari persekutuan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya hal-hal itu juga terjadi di jemaat perdana. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang hidup dalam percabulan, kikir, menyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu yang terus dibiarkan dalam persekutuan. Karena itu, bagaimana mengatasi hal ini? Rasul Paulus dengan tegas menyerukan agar orang-orang yang demikian dalam persekutuan harus diingatkan dan ditegur apapun konsekuensinya. Karena salah satu fungsi gereja, fungsi persekutuan adalah menolong, mendorong umat hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja atau persekutuan, inilah yang harus kita kerjakan, meskipun tidak mudah. Karena itu, mari kita minta pertolongan Tuhan Yesus agar kita sebagai gereja, sebagai persekutuan dimampukan untuk menjalankan fungsi tersebut, mengingatkan dan menegur setiap anggota jemaat supaya setiap kita belajar hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kadang ketika diperhadapkan pada saudara-saudara kami yang bersikap tidak benar, tidak murni, kami enggan untuk mengingatkan atau menegur. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu agar kami sebagai saudara seiman dalam persekutuan melakukan itu, supaya sebagai gereja kami mengerjakan fungsi kami, yaitu menolong, menuntun hidup dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.